Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke acara ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santuy. Kali ini kita ditemani oleh guru tahfiz di Sempik, yaitu Pak Ikhwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini? Apakah lagi sibuk Pak? Enggak, santai aja. Lagi santai. Kan lagi liburan, lagi santai. Iya, nggak liburan Pak? Enggak. Di rumah ya. Enggak. Oke Pak, saya boleh nanya nggak Pak tentang masa-masa sekolah yang paling berkesan bagi Bapak? Boleh. Sama apa sih tadi jawab pertanyaannya? Masa-masa sekolah yang paling berkesan Iya, ya? paling berkesan. Karena Bapak itu lamanya itu kan di pesantren ya. Ada kesannya cuman jadi apa sih? Hilang sama pesantren saking lamanya di pesantren gitu. Jadi ada kesannya di sekolah cuman udah enggak ini lagi udah maksudnya udah gitu. lupa. Iya, jadi di pesantren Bapak itu lamanya itu di pesantren gitu. Jadi dari Bapak kan S2 Iya. SD SMP Iya. tuh S2, jadi sesudah lulus SMP jadi langsung lanjut ke pesantren gitu. Itu dari SMP langsung ke pesantren. Iya. Sampai SMA terus lulus. Iya, sampai nikah. Oh, Di pesantren pesantren Iya. sampai nikah. Iya. Oh, saya kira kalau pesantren tuh sampai SMA ya udah. Enggak, kalau Bapak kan pesantrennya kan salafi ya. Iya. Salafi gitu. Jadi nggak ada batas waktunya gitu, nggak ada batas kayak kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 nggak ada. Kalau salafi itu ya istilahnya sampai kita betahnya aja sampai kita nikah biasanya gitu, sampai nikah. Kalau pesantren salafi itu kayak gimana sih Pak? Maksudnya Perbedaan gitu, ada pesantren modern kayak sekarang sama pesantren salafi itu kayak gimana? Perbedaannya gitu Iya. antara salafi sama modern gitu ya. Kalau salafi itu kebanyakan itu orangnya itu nggak sama sekolah gitu. Jadi khusus ya ngaji aja. Jadi dari pagi sampai malam itu ya ngaji. Kalau modern itu kan biasanya pagi siangnya itu kan sekolah dulu ya, sekolah biasa. Gitu ya, sekolah biasa gitu ya. Jadi perbedaannya kalau misalkan pesantren salafi itu nggak sama sekolah, ada sama sekolah cuman nggak banyak kayak lebih modern gitu. Ke hafalan ya Pak yang di itu? Enggak, lebih ke ngajinya gitu. Maksudnya salafi itu ngajinya itu ada ngaji kitab kuning, Al-Quran gitu. Salafi kalau maksudnya nggak sama sekolah gitu. Biasanya kebanyakan gitu seperti itu. Kalau modern, nah baru biasanya itu perbedaannya itu ada sekolahnya. Jadi siangnya sekolah, sorenya sama malamnya baru ngaji gitu. Iya. Pak, kenapa bisa sekolah di salafi Pak itu? Maksudnya pesantrennya tuh kenapa salafi? Gak yang modern atau yang apa gitu? Itu karena orang tua Bapak juga. Jadi Bapak ada kenalan orang tua, kebetulan ada saudara juga di pesantren itu. Jadi kan Bapak udah emang nggak sekolah gitu ya. Jadi emang jalurnya itu ngaji aja gitu, nggak sekolah. Jadi ngambilnya itu salafi. Berarti keinginan orang tua? Enggak juga sih, cuman ada kan Bapak udah gitu. apa sih udah tahu. Oh, ini anaknya nggak sama sekolah berarti ya sama salafi. Kalau misalkan modern kan harus sama sekolah gitu. Oh iya. Gitu. Kalau aktivitas Bapak dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa Pak? Di pesantren. Iya, di pesantren. Biasanya sih kalau misalkan di pesantren itu dari malam nih biasanya sih biasanya bangun tidur, biasanya jam mandi biasa ada yang jam 4, ada yang tahajud dulu jam 4, jam setengah 5, subuh lah ceritanya. Dari subuh sholat berjamaah, udah beres sholat berjamaah udah gitu ngaji sorogan, biasanya sorogan. Kalau sorogan itu diibaratkan kita apa sih, ngaji sendiri-sendiri gitu sorogan. Kalau ada balagan itu ngajinya banyakan kayak kalian tuh banyakan. Kayak kalau sorogan itu kayak mentoring. Iya. Kayak mentoring kan sorogan satu-satu tuh. Itu sorogan tuh namanya. Kalau misalkan balagan itu kayak di kelas gitu. Banyakan gitu sorogan. Biasanya dari subuh sampai jam setengah 7. Beres jam setengah 7 biasanya tuh berhenti dulu
istirahat dulu, ada yang sarapan atau mandi atau apa aktivitas, terus jam setengah 8 kentrong lagi tung tung tung, ada tuh. Kalau kalau di sini mah kan ada bel gitu, kalau Iya. kalau di pesantren Bapak mah bukan bel, kayak kentongan, kayak semacam ronda gitu, Oh tung tung iya, dari bambu, ronde. tung gitu. Pokoknya ngeri banget lah kalau udah tung kalau Ngerinya kiainya. tuh kenapa Pak? Oh ngaji nih gitu, soalnya kan Oh, ngajinya lama, dari misalkan dari jam 8 misalkan tung tung jam jam 8 nih, panik. beres-beresnya itu jam 11, beres jam 11, Terus beres jam 11 terus masaknya itu kalau di Bapak itu biasanya masaknya kan sendiri. masak sendiri. Masak sendiri. Kalau modern kan masaknya biasanya ada catering gitu ya. Iya. Terus Jadi nggak masak dimasakin biasanya. Kalau iya, modern kan biasanya kan gitu. Kalau enggak beli di kantin atau apa. Kalau di Salafi itu enggak. Apa masak sih? sendiri. Masak sendiri, kayak masak sendiri, nyuci sendiri. Bahan-bahan masaknya Belajar mandiri ya Pak? Iya mandiri. Jadi sekali masak biasanya kan 2.000 tuh, 2.000 beras 1 gelas kalau dulu. Tapi kalau sekarang mah nggak tahu tuh, biasanya kayaknya sih enggak, kayak 5.000 atau 10.000 kalau sekarang. Kalau dulu mah kan Bapak 1.000, kalau enggak 2.000 sekali masak itu. Biasanya masaknya itu nggak sendiri. bareng-bareng Oh sama iya, teman-teman 15 gitu. orang, 10 orang, 20 orang gitu. Berarti Kalau bahan-bahannya gimana? ya beli yang 2.000 itu tuh, yang 2.000 yang dikumpulin itu 2.000. Nanti ada siapa nih yang ngumpulin nih, ada bagian siapa nih yang ngumpulin. Nah beres masak biasanya 2.000 kali berapa, biasanya masaknya juga nggak mewah-mewah, nggak kayak Yang penting makan lah iya ya, gitu, misalnya sederhana. kayak ikan asin tempe sama Iya. kayak gitu doang, udah beres tuh masak, udah beres masak terus langsung apa sih, tidur, biasanya tidur kayak lulah, biasanya tidur, bangun zuhur berjamaah, ngaji lagi jam 1, beres ngaji jam 1, terus ngaji jam 1, beres jam 2:30, beres jam 2:30 biasanya masak lagi, ada yang masak lagi, kalau enggak malam ada yang malam, beres asar, beres ngaji masak, terus maghrib ngaji lagi, ngaji beres isya sholat, udah isya ngaji lagi, beres jam 11, udah jam 11, nah baru kita nih mau kemana, biasa kan ada yang ngapalin atau apa itu, beres beres jam 11 Oh, baru tidur, udah Pak, nggak aktivitas. bosen Pak ngaji mulu gitu? Ya mungkin kalau untuk awal-awal iya bosan banget, tapi kan ini saking udah kebiasaan, apa sih, udah kebiasaan kumpul ngaji gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan kita ya apa sih namanya, ngaji, kewajibannya ngaji ya, belajar ya, iya. ya belajar aja terus. Sebenarnya mah bosan juga sih, ada bosennya gitu ya, pastilah bosen gitu. Iya, Gitu. soalnya dari pagi sampai malam itu full ngaji. Kalau misalnya kan pesantren tuh Pak, ada liburnya nggak sih? Ada, biasanya itu hari Kamis sama hari Jumat libur. Biasanya libur itu biasanya masa keluar, biasa ke kampung, apa misalkan ke rumah teman, ke kampung teman biasanya masak atau apa gitu, atau kalau enggak ke gunung tuh, ke apa sih, Oh, di ke gunung ya. curug-curug, ada curug Oh, gitu biasanya gitu santri mah. kalau mau ketemu orang tua Pak, Kalau ketemu orang tua ya jarang. Kalau bapak tuh jarang pulang, kayak Bang Toyib jarang pulang. Iya, bapak tuh jarang pulang. Jadi apa sih, di pesantren itu kadang-kadang kalau kalau pulang juga bapak tuh kalau lebaran itu beres sholat id baru pulang. Kalau orang lain mah sebelum lebaran kan ya udah iya, pulang biasanya pulang. seminggu, kalau enggak 2 minggu sebelum lebaran itu biasanya udah pulang. Kalau bapak enggak, soalnya disuruh apa sih, disuruh jangan dulu gitu, jangan dulu pulang dulu, soalnya kan nanti santri-santri pada pulang semua, jadi jangan dulu pulang gitu. Pak, nggak kangen Pak? Kangen lah, pastilah kangen itu. Suka nangis Pasti. ya Pak kalau misalnya gitu? Kenapa? Udah pulang gitu? Pulang maksudnya cuman agak belakang aja pulangnya, pulang cuman agak Belakangan ya gitu. belakangan pulangnya gitu. Oh iya, saya mau nanya Pak. Bapak tuh pesantren salafinya dulu di mana sih Pak? Bapak di daerah Sukabumi, Al Kausar Cibogo namanya, Al Kausar Cibogo, Salafi, iya. Daerah Jalur Sukabumi, iya. Oh iya. Dulu Bapak termasuk siswa yang seperti apa sih Pak? Kayak santri seperti apa? Kayak misalnya pemalu, terus populer, atau paling rajin, terus pinter atau gimana? Kalau bapak sih
dibilang paling rajin ya enggak sih, ada yang lebih rajin dari bapak gitu ya, yang lebih populer ada lagi yang lebih populer lagi. Sebenarnya bapak biasa aja sih, standar biasa aja gitu, iya. enggak wow, enggak gitu. Malah kebanyakan tidur di pesantren itu, tidur mulu. Sering diomelin nggak Pak Sama kalau siapa? tidur mulu gitu? Sama ustazah atau Iyalah, di pokoknya bangun kan ada ininya, ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih, ada ininya, ada yang suka ngebanguninnya, ada. Diguyur atau digimanain? Enggak Ya dibangunin, Allah. enggak diguyur. Atau disabet? enggak dibangunin aja, bangun gitu Soalnya aja. teman saya disabet Pak. Oh Ih, gitu. Iya. yang benar. Nggak tahu. Iya. Pesantrennya tuh disabet kalau nggak bangun gitu. Oh, iya. Disiram pakai air aja nggak? Ada tapi dia mah disabet lebih. Iya. Enggak sih, cuma dibangunin biasa aja gitu. Kalau populer di pesantren tuh kayak gimana sih populernya? Biasanya itu orangnya itu ngajinya pinter banget, misalkan kalau misalkan ada masalah nih, ada masalah apa gitu, misalkan kan ada semacam apa sih, bukan, maksudnya ada masalahnya masalah hukum, misalkan ada masalah hukum, biasanya kalau misalkan kita nggak bisa menyelesaikan, ada teman orang, misalkan ada, itu udah biasanya kita sering nanya ke dia, pasti orang-orang itu orang-orang yang lain teman bapak gitu pasti nanyanya ke dia gitu, pasti populer. Kadang kita kalau misalkan udah keluar juga suka minta nomornya biar gampang kita nanyain hukum apa gimana gitu. Misalkan iya gitu, misalkan hukumnya hukum Islam gitu, semacam kayak fikih gitu, semacam alat gitu, nanya-nanya ilmu gitu. Iya. Gitu. Terus Pak siapa yang populer Pak? Boleh dikasih tahu nggak namanya? Udah banyak banget soalnya kan bapak itu di pesantren itu banyak banget santrinya itu ada kurang lebih hampir 200. Yang Bapak ingat siapa Pak? Hampir 200, banyak banget. Nggak ada ingat. Ada, maksudnya harus diomongin di sini, harus Ya, diomongin. harus saya kepo. Banyak soalnya apa sih, di pesantren itu apa sih istilahnya, kadang-kadang nggak kelihatan orangnya itu pinter apa gimana, pendiam gitu orang-orangnya, padahal dia pinter gitu. Jadi nggak menonjolkan saya ini pinter gitu, enggak, sebenarnya mah enggak gitu, nggak menonjolkan saya pinter, enggak gitu. Ya musyawarah gini aja, berarti iya tahu tuh ilmu ini ya gitu, biasanya sering dideketin tuh biasanya seperti itu. Kan di pesantren kata bapak ada kurang lebih 200 orang. Iya, kurang lebih. Berarti di kamar tuh biasa ada berapa orang Pak? Misal kayak di kamar. Kalau bapak tuh satu kamar itu waktu dulu bapak itu 6 orang, kecil banget. Pasti sih kamarnya kecil banget lah, kecil banget lah gitu. Terus berarti di kasur lantai atau pakai ranjang? Atau ituan, pakai ranjang, pakai pakai kardus. tikar biasa. Enggak lah pakai kardus, enggak, pakai apa sih, pakai karpet biasa gitu. Biasanya kalau misalkan di bapak itu, kalau kamar itu emang buat tempat ini aja sih, lemari aja. Kalau tidurnya mah ya kadang di musola, di madrasah gitu, di masjid gitu. Oh, di mana aja gitu Dimana tidurnya? aja gitu. Soalnya kan kamarnya kecil, kalau Orangnya banyak. kalau tidurnya di situ enggak Enggak Pak. ya ngap lah. Cuman kan gimana, kita kan ke pesantren bukan cari fasilitas. Iya, cari ilmu gitu. Iya, di hotel gitu, jadi bukan cari fasilitas ya, carinya ya ilmu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus menerima keadaannya di situ seperti apa. Kalau dari rumah gimana Pak? Bawa apa gitu kalau mau ke pesantren? Biasanya tuh kalau bapak tuh bawa timbel. Timbel itu apa, Timbel Pak? itu nasi ya. Pakai daun gitu, digulung-gulung gitu. Timbel, namanya timbel tuh, gulung. Terus iya pakai sambal ikan, biasa mie gitu. Itu aja apa yang dibawa? Iya, itu aja. Berarti nggak udah. bawa selimut, nggak bawa Iya, bantal, baju. nggak bawa guling gitu? Apa aja? Bantal, Enggak, kalau bapak mah guling. enggak bawa apa-apa ya, bawa baju aja, bawa baju. Nggak bawa bantal guling? Menyedihkan nggak Bu? Enggak. Nggak boleh gitu. Ya emang gitu sih, apa sih? Disebutkan memprihatinkan lah kalau misalnya di pesantren itu gitu.
Kalau dulu mah, kalau sekarang sih enggak, rame banget. Suka bosen gak sih Pak? Bosan pasti ada bosan. Eh, Maaf ya guys. maaf ya hujan. guys, hujan. Nah kan kata bapak tuh muridnya biasa-biasa aja. Sekarang tuh bapak ngerasa nggak sih pak ada perubahan gitu di diri bapak? Maksudnya Iya perubahan gitu. ya, kalau Kalau sekarang kalau perubahan sih kayaknya nggak ada sih, kalau perubahan mah. Cuman yang bapak rasain sekarang itu apa, biarpun bapak, menurut bapak itu istilahnya nggak bisa ngaji gitu ya, iya. ilmu bapak sedikit, dikarenakan bapak itu apa sih, waktu dulu di pesantren itu kan sering ngehidmah, istilahnya membantu membantu guru gitu. Kalau misalkan bapak kan dulu waktu di pesantren itu suka nyapu, suka ngepel, Bantu-bantuin gitu ya iya, pak. apa sih, cuci piring gitu. Orang lain ngaji, bapak mah waktu di pesantren cuci piring, apa sih, nyapu gitu. Jadi yang sekarang bapak rasain itu ya mungkin berkahnya itu ngehidmah ke guru sama doa guru aja. Kalau dibilang, kalau bisa bilang ngaji, bisa ngaji mah enggak sih sebenarnya. Bapak tuh merasa nggak bisa ngaji lah, cuman mungkin dengan ada doa guru dari guru kerasa banget gitu Pak, saya mau berkahnya nanya nih, ilmu. dari cerita ini ya, dulu Bapak pas mau masuk pesantren tuh kayak ada rasa gimana gitu? Gimana? Pertama bapak pesantren, Kayak apa sih, nggak mau dari gitu. bapak pertama pesantren, waktu pertama bapak pesantren Iya. sebenarnya mah jujur bapak itu nggak mau pesantren, pengennya sekolah dulu tuh. Emang pemikiran bapak itu pesantren itu, aduh gimana ya kalau makan, terus bapak nggak bisa ngaji, gimana ngaji Iya gitu, bener berpikir, bener bener. Takut pikirnya banget gitu, takut Pak. banget, makannya gimana ya, terus di pesantren itu gimana ya, maksudnya banyak ketakutan gitu. Terus banyak pertanyaan juga gitu Iya, kan. kan Bisa agak-agak kayak, sedikit dipaksa juga sama orang tua gitu. Paksanya gimana Pak? Iya, maksudnya kamu harus nurut gitu, sama orang tua. Soalnya ini orang tua tuh punya punya ada, mungkin ada misi ke depannya gitu, apa gimana gitu. Nah, mau tidak mau bapak tuh nurut. Selesai S2, bapak langsung berangkat ke pesantren. Di pesantren itu pertama datang ke pesantren nangis. nangis pak. Iya nangis, kan gak betah. Udah mah hujan kayak gini nih, kayak sama hujan. Udah mah dateng ke pesantren, nggak kenal orangnya. Teman bapak tuh kan orangnya tua-tua, udah apa sih, udah Udah gede-gede udah gitu. gede-gede gitu. Berarti Bapak kan Bapak dulu kecil? masih kecil banget, si Ucil, bapak itu namanya si Ucil dulu tuh, di apa sih, dibilangnya si Ucil, kecil banget gitu. Jadi nggak betah, seminggu itu nggak berhenti nangis, pengen pulang. Jadi ya udah, pengennya istilahnya nggak disuruh makan, nggak mau makan, pokoknya nggak betah aja. Gimana sih kalau namanya orang nggak betah gitu. Tapi lama kelamaan dia betah. Ada temen gak sih pak yang kayak enggak kok di pesantren tuh enak, harus gini gitu, ada gak sih pak? Maksudnya Nyuruh baik. Kayak kan kata Pak Iwan tuh pas masuk kan nangis terus kan. Ya. Ada yang kayak Motivasi. ya nggak ada sih, soalnya kan waktu dulu itu emang keinginan orang tua, jadi nggak ada nanti di Nggak ada pesantren gini, koneksi. nggak ada. Jadi apa sih, betahnya itu Gara-gara jadi sendiri. berjalannya sendiri gitu. Temennya, apa sih, kebersamaannya gitu, jadi betah udah kebiasaan, lingkungannya jadi betah gitu. Sampai bapak itu terakhir pesantren itu, keluar pesantren itu 2018 pas bapak mau nikah, seminggu mau nikah. Bapak seminggu mau nikah baru bapak keluar dari pesantren. Pak, dapat jodohnya gimana Pak? Maksudnya, Kepo nih. aduh. Pas ketemunya pak, pas ketemunya. Jadi bapak itu apa ya, Dijodohin. bukan ya mungkin dikenalin. Oh dikenalnya sama Sama siapa, Pak? Dikenalin. Jadi bapak itu sebelum bapak pesantren di kitab itu, bapak pesantren di Al-Quran. Di Al-Quran ada khusus pesantren Al-Quran. Nah, yang ngenalinnya itu guru bapak yang di Al-Quran itu tuh, yang guru bapak yang di Al-Quran itu katanya
ada yang nyari jodoh lah gitu ya, jadi nyari jodoh, gimana mau nggak? Terus singkat cerita bapak tuh dikenalin, ya ketemu deh sama pujaan hati. Ujian ya Pak. Iya ujian gitu. Alhamdulillah bapak bisa ketemu sama kalian di sini di Bapak, SMP Bapak tuh pas ngeliat Budian tuh kayak gimana Pak? Wah, gitu. Sebenarnya nggak wah atau gimana, dibilang biasa aja enggak juga sih, enggak, cuman oh ini orangnya gitu aja sih, kan belum pada kenal. Kalau orang kan kalau dulu katanya pandangan pertama atau gimana, bapak masih nggak ngerasain itu, nggak ngerasain pandangan biasa pertama, aja gitu. bukan biasa aja tapi ya udah oh iya ini gitu, nggak biasa aja tapi kan nanti oh kata orang tuanya ini nih anak saya gini, oh iya ini Berapa lama Pak apanya. pas ketemu sama Budian terus nikah? Langsung nikah atau Kurang pacaran lebih dulu? 4 atau 5 bulan Oh, kita maksudnya ngobrol-ngobrol. Pacaran gak Pak? Ya soalnya gini, basicnya Budian kan kuliah, bapak pesantren, ya mungkin buat apa sih, buat ketemu gitu. nyambungin obrolannya gimana nih gitu. Oh, pakai Biar telepon atau ketemu langsung? enggak telepon, enggak di Kirain telepon. tuh ketemu langsung. LDR. Virtual. Oh iya. Enggak, video call juga, video call, terus foto-foto biasa juga gitu. Maksudnya telepon biasa juga gitu. Di telepon paling sesekali 2 kali bapak main ke sini gitu ke rumah. Gimana mainnya, bawa apaan gitu Pak? Bawa buahan atau Martabak pisang, gitu. Enggak, ya udah ke situ aja, main aja biasa gitu. Disambut dengan baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluarganya baik-baik. Nih. Nasihat untuk saya dan seluruh siswa SMP yang khususnya yang nonton video ini itu apa, Pak? Apa nasihatnya ya? Iya, nasihat. Hidup ini adalah belajar. Wow. Hidup ini adalah belajar. Jadi kalian itu harus selalu belajar. Walaupun kalian merasa udah pinter, kalian itu Udah harus bosen belajar. gitu. Harus belajar. Karena apa? Ibarat ada pepatah mengatakan kalau burung itu terbang sama sayapnya, kalau manusia itu terbang sama cita-citanya. Makanya kalian itu cita-citanya harus setinggi langit. Gitu. Jadi jangan bosen-bosen terus belajar. Gitu. Kalau bosen gimana? Ya pasti manusiawi ya, manusiawi Iya. pasti ada manusia presoban. Cuman moodnya itu tergantung kita yang apa sih? Tergantung niat juga Iya, ya. niat kita yang ngendaliin gitu. Itu aja. Gimana cara niatin ya Pak? Hah? Saya tidak ada niat. Ya soalnya kan kalian itu tanggung jawabnya adalah belajar. Iya. Benar nggak? Kalian itu Benar. tanggung jawab sekarang itu belajar gitu. Nggak nafkahin kan enggak kan? Enggak. Kerja atau apa kan enggak. Ya belajar. Kalian harus apa sih? Kewajiban itu kalian harus dijalankan sesuai kalian hak dan kewajiban kalian. Ya belajar. Cuma sekarang kan kalian itu emang masanya masa belajar. Masa belajar. Yaudah Pak, terima kasih banyak ya Pak nasihatnya dan juga pengalaman serta semoga teman-teman di rumah juga meresapi juga ya dan jadiin juga sebagai pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Wabarakatuh.